Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga seluruh sivitas akademika di Stikes Muhammadiyah Gombong yang kemudian ke depan diusahakan akan menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong, mudah-mudahan bisa terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah akidah, di sini saya diminta oleh panitia, judulnya adalah penguatan paham agama dalam bermuhammadiyah. Ketika pemahaman agama dalam bermuhammadiyah, maka saya tidak mungkin tidak menyampaikan di awal mula tentang revitalisasi akidah dalam kehidupan modern. Sebagai dasar, silahkan masuk slide nomor 2. Ya. Slide nomor 2. Di situ benar-benar tertulis qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul aghairallahi attakhidhu waliyam fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adzim. Para mahasiswa yang berbahagia, kita pertama kali mengawali untuk meningkatkan akidah kita di dalam beragama dan bermuhammadiyah, ada sebuah sindiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sindiran itu, katakanlah wahai Muhammad, kepada umat manusia saat itu, dengan kata-kata, pantaskah, pantaskah, apakah akan aku jadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang-orang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Para mahasiswa perlu menyadari betul bahwa siapapun, orang yang beragama ataupun tidak beragama, orang Islam atau orang selain Islam, pada hakikatnya sebenarnya mempunyai suatu kesadaran itu. Pantaskah selain Allah untuk kita sembah? Ini siapapun, baik manusia yang beragama atau tidak, agama apapun, sebenarnya mempunyai kesadaran itu. Karena apa? Karena kita tahu
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa dan tidak mungkin ada sekutu yang lain yang akan bisa mengatur sesuatu kehidupan. Secara gampang saja, kalau di sana ada Tuhan selain Allah, atau bahkan double Tuhannya, maka bagaimana mereka bisa konspirasi bersama? Bagaimana mereka bisa bermusyawarah? Bagaimana mereka bisa pembagian tugas? Namanya Tuhan itu kan penguasa. Maka tidak mungkin untuk bisa mengambil kebijakan bersama dari para penguasa yang kedudukannya sama. Maka kita bersyukur sebagai umat Islam harus benar-benar mampu mengatakan, pantaskah kita menyembah, mengkultuskan selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi makan, dan bahkan Dia, Allah, tidak butuh apa-apa dari kita. Maka jawaban kita akhirnya, para mahasiswa-mahasiswi, apapun yang terjadi, dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, whenever, wherever, whatever, kapan saja, dimanapun berada, dan dalam keadaan bagaimanapun, kita katakan, an akuna awwala man aslama. Kita semuanya berusaha menjadi orang yang berislam. Kata berislam, aslama, perlu mahasiswa-mahasiswi mengetahui bahwa agama Islam itu secara morfologi berawal dari kata-kata salima. Salima itu adalah selamat. Mengapa kata salima artinya selamat terus kemudian menjadi Islam? Maka morfologi salima yaslamu ditambahi huruf tambahan, yakni alif, akhirnya menjadi aslama yuslimu. Ketika aslama yuslimu, kata selamat itu menjadi berbentuk aktif, tidak pasif. Kalau hanya salima pasif, tapi aslama menjadi aktif. Kalau dalam bahasa Inggris artinya finitif. Nah, berarti aktif. Dia mempunyai objek, maka transitif, bukan intransitif. Maka kata aslama itu bentuk kalimat yang progresif, aktif, dalam bahasa Inggris disebut transitif. Maka memerlukan objek. Lah kata Islam berarti objeknya siapa? Kita semuanya sebagai mahasiswa. Kita semuanya sebagai mukmin dan muslim. Artinya bahwa kita semuanya supaya selalu berusaha mencari keselamatan. Jadi kata aslama itu berusaha, bergerak, berbuat, berprogres, berproduk, dan lain sebagainya untuk mencari suatu keselamatan. Maka keselamatan itu tidak mungkin tercapai kecuali kita berislam. Jadi tidak mungkin tercapai kecuali kita berislam. Itu tidak mungkin kita tercapai kecuali kita berislam. Maka oleh karena itu, kalau kita mau memahami, memperkokoh akidah Islamiyah dalam kita bermuhammadiyah, maka tidak lain kita harus berislam. Maka kata muslimun adalah orang-orang yang selalu berusaha mencari keselamatan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa-mahasiswa yang beragama Islam, maka kita harus selalu berusaha, selalu bergerak, selalu mencari jalan, selalu berproses, dan selalu berubah untuk mencari yang
lebih baik, untuk mencari yang lebih kuat, dan untuk mencari yang lebih lurus, untuk mencari yang lebih berkemajuan. Maka ucapan dan ungkapan jargon kita di dalam Muhammadiyah adalah kita di dalam Muhammadiyah selalu berusaha untuk menuju kemajuan. Maka umat Islam yang berkemajuan. Nah, kalau kita mampu memahami terminologi Islam itu sendiri dan etimologi Islam itu sendiri, maka kita akan bisa menyadarkan diri kita untuk memperkokoh di dalam kita berislam. Lalu setelah kita mampu memperkokoh dalam kita berislam, maka kemudian kita harus berusaha sekuat tenaga. Jadi usaha kita harus ada suatu tujuan. Kita belajar, kita berbelajar, dan kita membaca, dan kita mencari ilmu, harus mempunyai tujuan. Tujuannya adalah mencari peningkatan ketakwaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai tentunya dengan prodi, golongan, ataupun sesuai dengan jurusannya masing-masing. Mungkin ada yang dalam jurusan gizi, ada yang jurusan anatomi, dan lain-lain. Walhasil, semuanya boleh berbeda. Jurusan keilmuan boleh berbeda. Tapi jurusan akidah adalah tidak akan ada perbedaan. Yakni kita berusaha untuk menjadi orang yang berislam. Maka dikatakan di situ wala takunanna minal musyrikin. Sekali-kali kalian jangan menjadi orang-orang yang syirik. Karena orang syirik berarti menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai landasan filosofis religius. Maka mahasiswa-mahasiswi yang berada di Setimugo, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gombong, maka supaya benar-benar mampu menempatkan pada dirinya akidah yang kuat. Ketika akidah yang kuat, maka ujiannya adalah surat selanjutnya, Al-An'am 15, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah wahai Muhammad, dan katakanlah pada diri kita, hati kita, bahwa sesungguhnya aku takut kepada Allah atas azabnya pada hari akhir nanti jikalau kita berbuat maksiat. Jadi kuncinya berarti orang berbuat maksiat seringkali tanpa ada suatu hal yang melawannya. Tapi kita sadar bahwa lawannya adalah ketakutan, kekhawatiran diri kita jikalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan dikasih suatu balasan. Karena tidak ada apapun yang terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di atas kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, selalu mendapatkan pengawas dari malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, di dalam Al-Quran kita jelas sekali dapat mendengarkan dalam surat Al-Infitar. Nah, dalam surat Al-Infitar, yakni salah satunya ungkapan seperti ini, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Yang artinya adalah secara umum, wahai umat Islam, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berani mengkhianati Allah sedangkan di atasmu ada pengawasan dari para malaikat, yang para malaikat itu tidak pernah melakukan
penyelewengan dari Tuhan. Berbeda dengan manusia, seringkali keinginannya bisa diubah-ubah oleh nafsunya. Keinginannya yang baik bisa berubah menjadi tidak baik. Keinginannya yang lurus bisa berubah menjadi tidak lurus. Itu sebab apa? Sebab di dalam diri manusia ada nafsu. Lah nafsu itu dalam tanda kutip, orang yang beriman positif akibatnya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, nafsu itu menjadi negatif. Yang akhirnya banyak orang ending dalam kepercayaannya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka saya berharap para mahasiswa menghafal ayat ini, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Kalau kita mau berbuat apapun yang mungkar, katakanlah pada diri kita, Qul inni akhaf. Katakanlah, sesungguhnya aku takut jikalau aku berbuat maksiat terhadap Tuhanku. Ketakutan itu tidak saja di dunia ini, tapi yang utama nanti terjadi pada hari akhirat, yakni dalam kita mengarungi kiamat di dalam kehidupan kita. Nah, itulah dasar filosofi yang pertama. Tolong selanjutnya panitia bisa memasuki selanjutnya. Maka akhirnya judul yang kita ingatkan kepada kita semuanya, revitalisasi aktual. Jadi bagaimana merevitalisasikan akidah kita dalam kehidupan nyata. Ini yang harus betul-betul kita selalu mampu memahami hal itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa memahami hal itu, maka kita akan berada di suatu tempat yang selalu kita berada di telapak kaki yang tidak berubah. Maka term revitalisasi akidah sebenarnya terletak pada sejauh mana seorang muslim mampu mengimplementasikan peran tauhid dengan kehidupan manusia sebagai implementasi martabat manusia di hadapan kemahakuasaan Tuhan. Sekarang para mahasiswa perlu menyadari, revitalisasi akidah dalam kehidupan modern, jikalau dikaitkan dengan peran mahasiswa stikes, maka bagaimana kalian sebagai insan-insan di bidang kesehatan, itu mampu merevitalisasikan tugasnya itu menjadi akidah. Dalam arti bahwa segala sesuatu apa yang kau lakukan itu tidak lain adalah menuju kebenaran, menuju keimanan, dan menuju ketauhidan, di mana kesembuhan, kesehatan semuanya melalui manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai tenaga medis, atau mungkin juga perawat, atau mungkin juga dokter, dan lain sebagainya, mereka tidak boleh kemudian dengan sombong hatinya mengatakan bahwa dia sakit, bisa sembuh, karena kita obati, kita rawat, dan lain sebagainya. Mengobati dan memberi perawatan, menyuntik, dan lain sebagainya bentuk kewajiban. Karena manusia itu bersifat biologis. Maka perlu diobati melalui obat-obat biologis. Tapi jangan lupa bahwa manusia adalah makhluk yang tidak seluruhnya biologis. Ada di dalam jiwa kita adalah sesuatu dorongan hati nurani yang bersifat religius. Maka hati kita akhirnya bisa mulak-malik menjadi berubah. Maka para mahasiswa-mahasiswi mudah-mudahan sudah hafal bagaimana berdoa kepada Allah supaya tugas kita sebagai orang-orang insan-insan di bidang kesehatan berbuat tapi tidak melakukan penyelewengan. Karena kadangkala orang seringkali melalui keahliannya, melalui keilmuannya, melalui kedudukannya,
melalui segala apa yang dia milikinya, itu menjadikan dirinya kesombongan dan kemudian melihat orang lain kecil dan akhirnya meremehkan segala apa yang ada di bumi ini. Nah, ketika orang itu meremehkan, maka dia dalam keadaan sombong. Maka oleh karena itu saya berharap mahasiswa-mahasiswi baik yang baru maupun yang lama mau lulus dan lain sebagainya harus mampu menempatkan kejiwaan religius untuk mengimplementasikan martabat manusia di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal utama. Jadi apapun yang kita miliki sebagai keilmuan kita, kita harus mempunyai suatu perasaan dan suatu keputusan bahwa semuanya yang dimiliki oleh manusia tidak lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Inggris disebut Unity of Sciences, yakni tauhidul al-a'lam, tauhidul ulum. Kita padukan ilmu-ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah revitalisasi akidah dalam kehidupan modern. Maka kalau kita tidak mampu merevitalisasi akidah kita, kita akan terjebak pada masa-masa lampau, kita akan terjebak pada masa-masa yang sudah berlalu, kita terjebak pada dunia yang sudah terlewat. Maka oleh karena itu, para mahasiswa-mahasiswi yang ada di dalam Stikes ini dan yang berhadapan dengan kita, semuanya harus mempunyai positive thinking untuk mengembangkan dan untuk menindaklanjuti, untuk mempertingkat perubahan pada diri kita, yang ending akhirnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang kita miliki tidak lain hanyalah milik Allah dan segala sesuatu akan kembali kepadanya pada suatu saat nanti. Silahkan slide selanjutnya, panitia. Nah, kita masuk pada slide selanjutnya. Pilar dasar yang menyangga keyakinan seorang muslim di dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ surat Al-Baqarah 21 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabbmu. Beribadalah kepada Tuhanmu. Jadi kata Rabbun dan Tuhan itu ada sedikit perbedaan. Kalau Tuhan, Allah, itu secara umum. Tapi ketika Rabbun, itu adalah mereka yang mengejawantahkan kita. Jadi di sini, dengan ayat surat Al-Baqarah 21 ini, kita sebagai manusia untuk melaporkan diri dengan perintah Allah selalu beribadah kepada Rabbmu. Maka kata Rabbun itu masuk dalam tauhid rububiyah. Kata Rabbun berarti Tuhan, zat yang selalu menjaga dan selalu momong terhadap seluruh umat manusia. Maka disebut Rabbun. Kalau kita kuliah, umpamanya di kuliah tarbiyah, pendidikan. Maka oleh karena itu, kata Rabbun itu adalah tauhid untuk benar-benar sebagai dasar yang menyangga keyakinan. Kalau kita tidak punya dasar yang menyangga keyakinan, akhirnya keyakinannya mudah dipatahkan oleh orang lain. Maka dalam keadaan gegap gempita seperti kita sekarang ini, ekonomi sulit, pekerjaan sulit, dan sulit, semuanya berhenti, bahkan berhenti dan berhenti kembali. Sampai kemudian Darul Arqam pun harus melalui online. Karena apa? Karena memang kita harus berada di suatu tempat yang saling berbeda. Ini harus kita waspadai, ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai tambahan, karena kita sedang terkena pandemi COVID-19, maka kemudian
kita harus mampu menyadarinya bahwa COVID-19 itu jelas makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sombongi. Maka saya ingin menawarkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Gombong, termasuk juga di stikesnya, jangan sampai terminologi ungkapan kita adalah sombong. Ungkapan yang sombong di hadapan Allah seringkali kita dengar di televisi atau dimanapun berada, di radio dan lain sebagainya, selalu dia mengatakan kita lawan corona. Kata lawan itu berarti menentang pada Allah. Padahal corona itu sendiri merupakan makhluk ciptaan Allah untuk menguji umat manusia. Maka yang tepat para mahasiswa-mahasiswi, calon sarjana, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang masih aktif dan lain sebagainya, kita dengan kata-kata COVID Corona bukan melawan, tapi menghindar. Jadi kita berusaha menghindar dari COVID Corona. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, suatu saat didatangi seseorang, orang itu mengatakan bahwa di suatu desa sana itu ada virus. Lalu Rasulullah menjawab, kalau Anda berada di desa itu, jangan keluar. Tapi kalau berada di luar desa itu, jangan masuk ke desa itu. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya social distancing, cuci tangan, dan kemudian jaga jarak, itu sudah benar-benar ada sebelum kita semuanya berkesimpulan yang macam-macam. Jadi social distancing, lalu kemudian ada juga cuci tangan dan juga pakai masker. Itu sudah ada semenjak zaman dahulu kala, bukan hal baru. Maka karena itu untuk meningkatkan perasaan peribadahan kita, ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita melawan corona, tapi kita menghindar dari virus corona yang diujikan Allah kepada umat manusia. Maka silakan panjenengan untuk memperkokoh dirinya, hafalkanlah surat Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelummu. Jadi menciptakan kita semua dan orang-orang sebelum kita agar kamu bertakwa. Tujuan akhirnya adalah kita sudah diajari oleh Allah dalam merevitalisasi kita dalam beribadah. Tujuan akhir tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, silakan untuk slide selanjutnya. Ya, silakan diklik slide selanjutnya. Ya. Sekarang kita secara etimologi lagi, secara pemahaman mendasar, marilah kata tauhid. Saya kira pemahaman ini belum pernah disampaikan di dalam suatu kuliah di dalam kelas, karena Anda jurusannya adalah jurusan kesehatan. Maka perkataan tauhid, kawan-kawan semuanya harus mengetahui bahwa kata-kata itu merupakan kata benda kerja. Verbal noun yang berawal dari kata wahidun. Wahidun itu satu. Terus kemudian ditambahi dengan wahada, dengan syaddah. Wahada yuwahidu tauhidan. Nah, ketemu kata wahada yuwahidu tauhidan. Yang tadinya hanya berarti satu. Tapi sekarang tidak hanya berarti satu, tapi bagaimana menyatukan segala apa yang berbeda. Jadi inilah tugas kita, para mahasiswa-mahasiswi, untuk menyatukan dalam kehidupan kita. Maka antar satu orang dengan orang yang lain kan berbeda. Keinginannya berbeda, daerahnya berbeda, orang tuanya juga berbeda, tanggal kelahirannya juga berbeda. Bahkan alat sidik jarinya pun masing-masing berbeda. Kalian sudah tahu semua. Maka karena itu, perbedaan itu merupakan rahmat Allah. Perbedaan itu harus kita syukuri. Maka kata tauhid, apapun yang berbeda itu di bumi, marilah kita padukan untuk selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Mungkin ada yang bagian anatomi, ada yang bagian hama, ada yang bagian umpamanya kesehatan dan lain sebagainya. Walhasil harus saling menyatu. Maka kata tauhid berarti kita selalu berusaha mencari teman lain, memperkokoh di dalam kehidupan kita untuk menuju kekuatan kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kata tauhid dalam kita berusaha untuk memperkokoh. Kata tauhid juga itu berasal dari makna dasar itu. Maka kalimat tauhid memiliki maksud menyatukan atau mengesakan. Jadi menyatukan atau mengesakan. Kata menyatukan tidak mungkin terjadi kesatuan, maka kita harus sadar kecuali kita dalam perbedaan. Jadi kalau begitu para mahasiswa, perbedaan antara satu mahasiswa dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, agama satu dengan agama yang lain, dan lain sebagainya, itu harus kita padukan melalui konsep tauhid untuk mencari kesatuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa, di dalam kita sering baca, maka itu adalah bahwa kesatuan dari semua yang kita lakukan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru orang yang bertauhid. Maka orang-orang yang bertauhid seperti itu berusaha untuk menciptakan keadaan selalu sambung dengan Allah, maka kita selalu menjadi orang yang berpikir transendental. Nah, kata transendental berarti kita selalu sambung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa harus tahu kata transenden itu berarti yang meninggi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia harus selalu berusaha bisa menyatu dengan transendensi ketuhanan. Artinya apa? Kita melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan kita melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata tauhid itu yang sudah kita terangkan dalam istilah ilmu kalam diciptakan oleh para mutakallimun, ahli-ahli teologi dialektis Islam. Oke lah, saya tidak akan masuk ke kalimat itu mutakallimun karena ini ranah keilmuan yang lain. Maka yang paling utama bahwa kita mampu menyatukan segala apa derap kehidupan, pandangan, pikiran, kepemilikan kita hanya kita kembali kepada Allah. Maka ungkapannya mahasiswa tentu tahu apa ungkapannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kata ini seringkali dipahami ketika ada orang meninggal dunia. Bahkan kalau tidak ada orang meninggal dunia, tidak ada orang yang sakit, tidak meninggal dunia, itu tidak terdapat ucapan itu. Padahal ketika kita sadar memiliki rezeki yang banyak, betapa kita sadar mencapai suksesan yang banyak, betapa kita sadar mencapai suatu perkembangan yang banyak, itu harus mampu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan seluruh hasil kinerja kita juga kembali kepada Allah dan kita kelak semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian selanjutnya itu bentuk harfiah kata-kata tauhid itu berawal dari kata-kata wahid. Terus kemudian ya slide selanjutnya perlu dibuka, silakan. Nah, para mahasiswa yang budiman, sudah kita terangkan bahwa benar-benar kata tauhid dan benar-benar kemutlakan kita harus berzikir, selalu mengatakan bahwa Allah lah yang maha kuasa, kita berkewajiban untuk menjalankan sesuatu tugas kita di dunia. Jadi antara transendensi ketuhanan itu harus dipadukan. Jadi harus disamakan begitu. Harus dipadukan seperti ini. Dua,
kita sambung menjadi satu. Itu berarti kita menyatukan dengan konsep tauhid. Karena apa? Ternyata orang-orang kafir pun jikalau ditanya, ini orang kafir musyrik, siapapun, maka ayat itu mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Jikalau kalian bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Layakulunna Allah. Pasti mereka itu akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kita sadari. Itu orang yang tidak beriman, apalagi kalau orang yang beriman, jelas sekali. Maka oleh karena itu, para mahasiswa, kita tidak boleh menghindar dari pernyataan diri kita sendiri dalam kita berikrar kepada Allah. Maka di situ juga kemudian ditantang oleh Allah, Qul afara'aitum ma tad'un min dunillahi in aradanillahu bidurrin hal hunna kashifat durrahu. Artinya Allah sampai memberikan ancaman kepada orang-orang musyrik. Jikalau kalian itu melihat dan mengikuti apa yang kau imani selain Allah, maka jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kemungkaran pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan yang dipercaya oleh mereka, maka tidak mungkin mereka akan bisa membalas atau bisa mengampuni atau bisa ini dan itu. Karena itu bukan manusia. Maka oleh karena itu, hal hunna kashifat darrah. Apakah Tuhan-Tuhan yang bukan kita sembah itu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang membahayakan kita? Tentu tidak. Maka oleh karena itu, dalam ayat Al-Quran yang sedang kita baca ini, mudah-mudahan kita mampu memahami dengan baik dan benar, meskipun pemahaman Al-Quran itu tidak semuanya itu pasti benar, tapi minimal kita mengacu kepada kesepakatan kebenaran bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam ayat ini kita mampu mengaksesnya dengan baik. Ya, baik. Terus selanjutnya, slide selanjutnya. Ya. Nah, kita tahu para mahasiswa bahwa tauhid yang sudah kita bicarakan tadi secara umum adalah tauhid terbagi ada rububiyah dan uluhiyah. Tadi sudah saya sebut kata Rabbun. Kata Rabbul Alamin itu berarti dasar filosofi tauhid rububiyah. Artinya Allah yang menggulawentah. Allah yang selalu memberikan pertolongan. Allah yang selalu memberikan makan. Allah yang selalu memberikan kesehatan. Dan Allah yang selalu memberikan rezeki dan sebagainya. Itu namanya Rabb. Ibaratkan para mahasiswa itu ketika di rumah dulu sering ngomong adiknya yang masih deleweran umbele kuwi. Lah kalian yang sudah tidak deleweran umbele lalu kemudian memomong adiknya yang belum bisa membuang umbel itu. Lah itu ibaratkan kita ini kepada Allah juga begitu. Kita selalu bergelantungan untuk bisa kemudian kita menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini benar-benar tauhid rububiyah. Jadi kita harus mampu meletakkan diri kita sebagai yang diberikan teguran, yang diberikan acuan, yang diberikan suatu kesempatan oleh Allah. Lah Allah itu benar maha kuasa, maka tauhid dan kepercayaan kita yang seperti ini disebut tauhid rububiyah. Artinya tauhid dalam perasaan untuk mendukung seluruh keadaan yang profan. Tugas kita sesuai dengan tujuan dan jurusan kita, itu lakukanlah sesuai yang sebenarnya, dan itulah dalam rangka kita kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira selanjutnya kalau masih slide ada, dan saya perlu ditegur waktunya jikalau sudah habis. Oke, slide selanjutnya.
Jadi tauhid rububiyah. Sekarang revitalisasi akidah melalui pembumian tauhid rububiyah. Para mahasiswa, seringkali orang beriman itu hanya membubung tinggi. Seolah-olah itu Allah maha tinggi. Allah maha jauh. Allah maha yang paling besar. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Ini jangan sampai terjadi perasaan seperti itu. Kalau terjadi perasaan seperti itu, kita akhirnya berpikir fatalis. Berpikir fatalis akhirnya dia menyerahkan bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sebenarnya begitu. Karena Allah menciptakan kita semua dengan memberikan bahan bekal kepada kita semua dan dengan memberikan bahan baku kehidupan bagi kita semua. Bahan baku itu tidak mungkin terjadi kecuali manusia itu mampu mengembangkan pikirannya. Maka oleh karena itu, untuk kita meningkatkan tauhid rububiyah sebagai pendidik dan pembenar di dalam kita memberikan suatu kepercayaan kepada Allah, maka oleh karena itu harus ditekankan tauhid rububiyah itu disesuaikan dengan kehidupan yang berupa sunnatullah. Jadi kita membumikan tauhid dengan keberadaan kita di bumi ini secara antropologis. Jadi kita tidak boleh hanya menyerah apa adanya, tapi seorang mahasiswa-mahasiswi, apalagi mahasiswa yang sudah dewasa, mungkin juga ada yang baru, itu semuanya harus berdasar kepada tauhid rububiyah yang dibuktikan melalui sunnatullah. Sunnatullah yang ada di bumi ini harus bisa menjadikan diri kita sadar terhadap itu semuanya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa fi amwalikum haqqun lis-sa'il wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya di dalam dirimu, jiwamu ada sesuatu. Apakah kalian tidak memakainya? Yaitu siapa? Hati nurani. Ini barangkali tidak diajarkan di dalam Setikes Muhammadiyah, hati nurani, hanya disinggung secara glimpse. Tapi kita harus benar-benar memahami bahwa hati nurani itu adalah benar-benar bisa berbuat positif, tapi kalau tidak bisa terkendali, akhirnya menjadi negatif. Maka doanya para mahasiswa, ya kita pun bagaimanapun akademisnya, bagaimanapun hebat keilmuannya, bagaimanapun hebat kekayaannya, kita tidak boleh harus merendahkan diri di hadapan Allah, dan kita harus mampu juga melaksanakan perintah Allah, dan betapapun kepemilikan kita, kita tidak akan kembali memilikinya lagi, kecuali kemudian hilang dari peredaran karena kita sudah sampai ke dalam batas kehidupan. Maka memasukilah mereka-mereka kepada wilayah kematian. Hal seperti itu kadangkala tidak sadar, maka perlu kita sadarkan kepada kalian. Terima kasih, itu dalam revitalisasi akidah melalui pembumian tauhid rububiyah. Mungkin slide selanjutnya kalau waktu masih diizinkan. Panitia bagaimana, moderator? Masih diizinkan? Ya, masih Prof. Masih ya? Oke, kalau masih, nah sekarang rangkuman yang terakhir, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan suatu progres dalam kehidupan. Maka oleh karena itu Rasulullah itu saya beri inilah kehidupan religiusitas Rasulullah dalam menghindari kekufuran. Berarti kita harus mempunyai suatu keyakinan bahwa orang yang selalu berusaha untuk bisa mencapai dekat kepada Allah dengan selalu berzikir. Nah, selalu berzikir berarti dia selalu berada di dalam keadaan yang suci. Dalam keadaan yang suci berarti dia selalu mendekat kepada Allah melalui selawat dan sholatnya. Maka oleh karena itu di dalam kehidupan religius Rasulullah SAW disebutkan, mungkin bagi yang belum ada harokatnya boleh sambil memberi harokat yang berbunyi man ghada ilal masjidi
waraha a'addallahu lahul jannah nuzulan kullama ghada waraha. Apa artinya? Bahwa di dalam kita mengejawantahkan perasaan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, kita akhirnya memutuskan dalam kehidupan kita untuk selalu bergantung hati kita kepada masjid. Pagi salat subuh ke masjid, siang duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib dan isya ke masjid, bahkan hari-hari lain juga kita i'tikaf berada di masjid. Akan tetapi perlu dipahami bahwa kader-kader kita di Muhammadiyah tidak cukup selalu berada di masjid. Tapi masuk ke masjid, ya pulang dari masjid. Maka ghada, pergi ilal masjid waraha, kemudian berhenti dari pergi ke masjid. Artinya apa? Artinya kita sebagai mahasiswa-mahasiswi dengan revitalisasi akidah yang kuat, kita tidak boleh hanya berada pada posisi religiusitas melulu. Artinya selalu berada di masjid, membaca Al-Quran, terus sholat, i'tikaf, dan lain sebagainya. Tidak mudah seperti itu. Tapi yang baik adalah ke masjid dan pulang dari masjid. Berarti kita beribadah juga berusaha mencari nafkah. Maka orang yang seperti itu, kata ungkapan ini, a'adallahu lahul jannah, maka dia disiapkan surga. Dimanapun kita akan senang, karena memang kita hidup di surga. Dimanapun kita berada, tidak terlalu jauh kita berjalan di surga. Meskipun luasnya adalah begitu luas bumi dan langit. Tapi semuanya kita berada di sana, insya Allah dalam keadaan kita baik dan nikmat, karena kita selalu hatinya bergantung kepada masjid. Yang kedua, selanjutnya Rasulullah SAW dalam mengejawantahkan akidah berislam berkemajuan, Rasulullah mengatakan, man atolan naum, atola, barang siapa yang menambahi tidurnya. Kalau Rasulullah, kalau orang yang menambahi tidurnya, dzaka rajulun bala syaitan fi udhunihi. Itulah orang yang sedang dikencingi dalam telinganya oleh setan. Maka ketika dia tidur miring, lalu berbalik menjadi kiring kanan atau kiring kiri, atau terlentang, atau telungkup, dan lain sebagainya, perubahan-perubahan itu benar-benar kita harus menyadari bahwa kita masih bisa berada di bumi ini untuk selalu berusaha, kita tidak mengelokro di hadapan Allah. Maka orang yang memperpanjang hidup setelah subuh, maka dalam keadaan mereka akan merugi serugi-ruginya. Karena bagaimanapun kehidupan terus berkembang, sedangkan kita berhenti hanya berada di posisi yang kita inginkan. Kita tidak pernah melompati dari apa yang kita inginkan. Seringkali kita hanya berhenti pada posisi di mana kita akan sampai. Itulah kebiasaan manusia kita. Lalu yang ketiga, innama ana abdun akilun kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Artinya, para mahasiswa, betapapun Rasulullah SAW terhormat. Bahkan kita hormati dengan selawat kita. Bahkan kita mendoakan juga setiap kita sholat dalam sujud. Bahkan dimanapun kita selalu berzikir kepada Allah dan kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, innama ana abdun akilun, meskipun demikian, tetap saja kita seseorang yang bersifat biologis, perlu makan dan minum, perlu keperluan untuk menyempurnakan kesehatan kita. Maka bagi orang yang bisa merevitalisasi tauhidnya, maka supaya dia ya'kulul abdu, dia makan secara halal dan dia minum secara halal pula. Nah, inilah usaha kita dalam rangka mencapai kehidupan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita berada di dunia, kebutuhan biologis manusia dipenuhi, tapi jangan lupa juga kebutuhan religiusitas harus juga kita miliki. Sebagaimana yang sedang saya baca, beberapa religiusitas Rasulullah SAW yang ketiga sudah kita sampaikan, bahwa supaya kita makan dan minum dalam keadaan yang
sehat, halal, dan thayyibah. Saya tidak tahu waktunya ini sudah ada yang berbicara, apa mungkin waktunya sudah selesai. Ya kalau begitu kita sambil jalan nanti bisa kita berkomunikasi lebih lanjut. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa jalan kehidupan religius Rasulullah SAW yang sudah saya sampaikan di dalam slide itu. Kalau nanti ada beberapa yang mungkin tidak bisa dipahami, bisa komunikasi lagi, bertanya kepada saya. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.